Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi Baraya. Terima kasih sudah klik video ini ya. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe dulu biar channel ini terus bermanfaat. Terima kasih Baraya Logai Kuja. Sekarang sudah rilis aplikasi Dapodik untuk versi 2025. Nah, kita akan coba install ya untuk aplikasinya. Nanti download untuk aplikasinya di web dapo.kemdikbud.go.id ya. Sini webnya. Webnya di sini di download. Nanti masuk ke menu unduhan. Nah, nanti di sini ada tombol untuk mengunduhnya ya. Nanti unduhnya ini diarahkan ke Instagramnya Dirjen Paudikdasmen. Nah, nanti di atas di sini ada link, tinggal diklik aja linknya. Nah, di sini sudah ada panduan installer sama link tri untuk Dirjen PDM. Kita install, installernya unduh dulu ya panduannya, jangan lupa diunduh. Lalu untuk installernya kita klik. Nah, nanti akan mengunduh dokumen untuk Dapo aplikasi Dikdasmen. Jadi kalau nggak bisa diklik seperti langsung, tinggal diklik kanan aja new tab, jadi langsung diarahkan untuk menginstal aplikasi baru. Sini aplikasinya 92,3 MB ya. Nah, nanti kalau sudah terinstall, sudah terunduh, tinggal lakukan klik untuk menginstal. Kita tunggu. Nah, kalau muncul seperti ini, klik more info, lalu run anyway. Nah, aplikasi baru ini ada beberapa pembaharuan ya. Ada beberapa pembaharuan yang ada di aplikasi 2025. Yang pertama di sini ada penambahan proses bisnis ya. Nah, kita setuju dulu ya. Install pasang. Nah, di sini ada penambahan proses bisnis dalam pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka. Jadi ini dapat dilakukan secara bertahap atau serentak ya. Jadi nanti di aplikasinya bisa cek langsung apakah Dapodiknya sudah menggunakan kurikulum Merdeka atau belum. Lalu penambahan atribut jabatan di GTK atau di penugasan GTK. Nah, ini ada di ada di admin dinas ya. Jadi kalau nanti jenis penugasannya itu belum berubah, nanti silakan hubungi admin dinas ya, karena nanti di sana jenis PTK itu nanti akan dibagi 3 ya. Jadi ada guru, kepala sekolah, sama tenaga kependidikan. Nah, nanti kalau guru itu jenis atribut jabatannya itu langsung dipilih sesuai dengan mapelnya ya. Jadi kalau mapelnya bahasa Indonesia, berarti nanti jadi guru bahasa Indonesia. Lalu posisi ketiga di sini ada penambahan fitur penginputan nomor ijazah dan nomor surat keterangan melak aksara. Nah, ini nanti harus dilengkapi ya, nomor ijazah dan nomor surat keterangan melak aksara bagi peserta didik yang telah lulus. Lalu yang keempat, ini ada penambahan validasi usia peserta didik di jenjang kesetaraan. Jadi kalau jenjang kesetaraan, kalau dulu kan usia itu kan kayaknya bebas gitulah ya, berapapun usianya. Nah, kalau sekarang ada usia sampai maksimal itu 72 tahun ya, jadi maksimal di sini. Lalu yang kelima, ini perubahan instrumen pendidikan anti korupsi di menu beranda. Jadi ada beberapa instrumen yang harus diisi oleh rekan-rekan di aplikasi Dapodik kaitan dengan pendidikan anti korupsi. Nah, ini masih menginstal ya databasenya. Lalu ada beberapa juga perbaikan ya. Yang pertama di sini penonaktifan fitur salin penugasan di menu GTK. Jadi sekarang sudah
otomatis ya oleh sistem. Lalu penonaktifan fitur kenaikan kelas di menu rombongan belajar untuk satuan pendidikan pelaksana implementasi kurikulum merdeka. Jadi kalau yang tahun sekarang sekolahnya sudah kurikulum merdeka, itu dibuat rombel baru lagi, jadi tidak menggunakan fitur kenaikan kelas. Yang kedelapan, perbaikan penginputan format NIK peserta didik dan GTK. Nah, ini format NIK-nya sudah 16 digit, dan kalau ada yang salah dalam penginputan NIK bisa langsung diperbaiki. Lalu perbaikan profil guru di menu GTK, lalu validasi jumlah peserta didik per rombel belajar. Nah, ini sesuai Permendikbud 47 tahun 2023. Jadi jumlah siswa per rombel itu sudah sesuai dengan Permendikbud ya. Kalau SMP 32, SD 21 ya, 21 siswa per rombel. Lalu validasi jumlah rombongan belajar paralel. Nah, ini kaitan dengan paralel. Kalau ada ruang kelas atau kelas yang paralel, contoh kelas 7A, 7B, 7C, nah itu akan divalidasi. Jadi jangan sampai nanti kelebihan rombel ya. Lalu validasi jumlah maksimal praktek kerja lapangan, ini SMK ya. Lalu validasi usia peserta didik berkebutuhan khusus di jenjang PAUD. Nah, ini ada juga ya, jadi nanti validasi usianya. Lalu penonaktifan riwayat jabatan pendidik dan tenaga pendidikan, lalu jabatan fungsional dan kompetensi pada menu data rinci. Jadi menu ini sudah dinonaktifkan ya di aplikasi Dapodiknya. Lalu yang 15, penyesuaian referensi mata pelajaran di jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK sesuai Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Jadi silakan, mata pelajarannya sudah ada yang baru ya, referensi mata pelajarannya sekarang sudah disesuaikan sesuai dengan Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Ini masih merestore skema ya, lagi pemasangan untuk aplikasinya. Nah, ini mungkin ada sedikit saran mungkin ya, karena kan kalau awal-awal Dapodik itu kan penuh ya, akses ke manajemen sekolahnya, ke manajemen dinasnya gitu ya. Nah, mungkin saran saya itu mending kalau yang SD itu yang dari kelas 2 sampai kelas 6 itu diselesaikan dulu sampai masuk rombel pembelajaran. Nah, nanti divalidasikan. Nah, kalau memang sudah selesai, nah nanti tinggal melakukan penarikan data untuk yang kelas 1 ya. Jadi kalau kelas 1 itu kalau dia lulusannya dari TK, berarti nanti dari manajemennya itu tinggal melakukan penarikan secara online di manajemen sekolah, lalu dilakukan tarik data di aplikasi Dapodiknya. Ya, untuk SMP juga sama, selesaikan dulu kelas 8 dan 9-nya. Nah, lalu nanti kalau sudah selesai tinggal memproses yang kelas 7-nya untuk ditarik data. Nah, ini sudah selesai. Nah, kita lihat aplikasi Dapodiknya yang versi 2025 ya. Ayo, siap. Nah, ini tampilan aplikasi untuk versi 2025 ya. Jadi di sini tampilannya seperti tahun sebelumnya, ada registrasi yang menggunakan online, ada registrasi menggunakan offline. Nah, untuk registrasi ini masukkan kode registrasi yang sudah diberikan oleh dinas. Nah, kalau lupa kodenya, silahkan nanti hubungi dinas untuk bisa diberikan lagi kodenya. Kita coba registrasi menggunakan offline ya, menggunakan online. Nah, ini ya. Kita registrasi. Nah, di sini memulai lalu mengecek data dari server. Nah, nanti biasanya kalau registrasi online itu mengambil data-data langsung ke server Dapodiknya. Jadi kalau sobat data mau registrasi secara offline, berarti nanti masuk ke menu unduhan dulu di sini ya. Kalau mau offline, nanti di sini ada data profil. Nah, lalu pilih sesuai dengan provinsinya.
Untuk prefill nanti pilih di sini ada beberapa link prefill ya. Nanti klik. Nah, lalu akan muncul web prefill untuk aplikasi 2025. Nanti seperti biasa masukkan email password dapodiknya dan kode registrasi. Lalu lakukan generate. Nah, setelah melakukan generate nanti akan diberikan file prefill ya. Nah, makanya nanti file prefillnya itu disimpan di C di sini ya, di drive C di Dapodik di mana prefill ini ya. Nah, ini ya prefill Dapodik. Nah, nanti simpan file prefillnya di sini, lalu nanti lakukan registrasi secara offline gitu ya. Nah, ini sudah selesai ya, registrasi sudah berhasil. Nah, kalau yang tadi prefill ini pilih offline registrasinya. Nah, inilah kita coba masuk ya. Pilih nanti di sini 2004-2005 ya, klik masuk. Nah, nanti klik ininya, nama sekolahnya, untuk bisa masuk ke aplikasi Dapodik. Nah, ini ya, ini sudah masuk ke aplikasi Dapodik. Jadi tinggal nanti rekan-rekan mengisi melengkapi data aplikasi Dapodiknya. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Nanti ikuti video selanjutnya untuk mengisi data-data yang ada di aplikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.